oleh Nabi dipasangkan dengan Sa'ad, orang terkaya di Madinah. Dia punya kebun kelapa, kebun kurma 2000 hektar. Saya berikan kepada panjenengan Abdurrahman bin Auf 1000 hektar, biar yang 1000 yang saya kelola. Punya 2000 ekor unta, 1000 untuk panjenengan, 1000 saya kelola. Yang terakhir, saya punya 2 orang istri. Silakan dari 2 istri saya siap mana yang panjenengan senangi. Nanti saya ceraikan, saya ditunggu iddahnya, panjenengan nikahi. Tapi tulus ngomong begitu tuh. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Enggak, terima kasih, semua terima kasih. Enggak. Jawabannya, tunjukkan saja saya pasar. Akhirnya ditunjukkan pasar Bani Qainuqa. Saat itu di Madinah itu ada 3 kelompok Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Jago perdagangannya di samping Yahudi. Yahudi kan sudah hebat perdagangannya. Bani Qainuqa lagi, kelompok kabilah yang ahli dalam perdagangan. Di antara mereka sana yang megap-megap mestinya kalau orang biasa. Ada Yahudi semua, pinter-pinter, jago-jago dagang semua. Abdurrahman bin Auf minta kepada Sa'ad, berikan saya 1 kios, 1 bedak itu apa? Stand. Akhirnya diberi, berkembang menjadi 2 dan seterusnya. Kemudian Nabi memanggil Abdurrahman bin Auf untuk disuruh membuat pasar di sebelah barat Masjid Nabawi. Kita ini kebanyakan kan orang Muslim dari Bani Aus dan Khazraj, itu Muslimnya, Madinah aslinya. Tapi belanjanya ke Yahudi semua. Buat aja pasar. Akhirnya Abdurrahman bin Auf membuat pasar, yang membuat kios-kios, orang-orang Muslim semua yang jualan di kios-kios. Beliau hanya bagian mencari barang dari Persia dan dari Syam. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga suatu saat Abdurrahman bin Auf menjadi orang terkaya di Madinah. Setelah menjadi orang terkaya di Madinah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, Abdurrahman bin Auf ketemu dengan Sa'ad. Sa'ad mengatakan, dulu sebelum panjenengan datang ke Madinah, sayalah orang terkaya di Madinah. Bapak Sa'ad, tetapi sekarang panjenengan Abdurrahman bin Auf yang paling kaya. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Iya, tapi kan atas bantuan panjenengan saya dipinjami, saya diajak ke pasar Bani Qainuqa sampai pinjami saya, modali saya untuk sebuah kios. Apa komentarnya saat saya lihat segala sesuatu yang panjenengan pegang berubah jadi emas. Artinya semua yang ditangani beliau itu akan berhasil. Ini kondisi yang semacam ini yang harus kita wujudkan. Walaupun beternak sapi, beternak kambing, bebek pun akan berhasil. Itu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Caranya menurut saya dan apa yang saya lakukan, saya sholat malam setiap hari. Tidak terlalu pagi, tidak terlalu dini. Saya sholat malam itu 3:30. Hanya 3:30 aja. Bangunnya jam 3. Mandi dulu. Kenapa? Rak'atani fi jawfil lailil akhir khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di tengah malam terakhir itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu 2 rakaat. Kalau 12 rakaat. Jadi jangan lakukan itu. Mandi dulu jam 3 mandi, jam 4 mulai sholat malam. Sholat malam apa Pak Yai yang dilakukan? Sholat hajat saya.
sholat hajat. Sholat tahajud itu sholat setelah tidur, apapun sholatnya, termasuk sholat hajat juga tahajud. Tapi sekaligus kalau tahajud ya sekaligus, kalau sholat hajat ya sekaligus sholat hajat. Minad doa alladzi la yuraddu, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. 12 rakaat, 2 rakaat salam sampai dengan salam yang ke-6. Setengah jam selesai. Dari jam 4 sujud berdoa dalam sujud itu bisa 15 menit. Baru sholat witirnya 3 rakaat, 2 rakaat salam. Sekarang kalau di sini kan subuhnya kan setengah 5. 4.30. 4.37 di Garut. Itu, makanya itu. Nah, yang dibaca Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, dan kemudian Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, dan surat Al-Ikhlas sekali. Bada sholat itu kan. Al-Fatihah sekali, Terus sama sholat pertama, ayat kursi sekali, rakaat kedua kursi. surat Al-Ikhlas sekali. Rakaat pertama begitu, rakaat kedua juga sama. Sampai dengan rakaat ke-12. Setelah rakaat yang ke-12, setelah salam yang ke-6, baru setelah salam sujud. Sebelum memanjatkan permohonan, baca dulu tasbih 11 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kemudian berdoa. Ya, seluas-luasnya tafsir rinci. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian, secara rinci. Ini ya, nanti kira-kira 1/4 jam, kemudian diakhiri dengan sholat witir. Ya, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Setelah itu menunggu subuh. Subuh sholat lagi 2 rakaat fajar. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa sih dunia dan seisinya? Ya dunia, tapi yang barokah. Banyak dunia tapi tidak barokah, ya tidak baik. Makanya yang dibaca dalam rakaatul fajri, rakaat pertama baca Al-Fatihah dan Alam Nashrah. Rakaat yang kedua Al-Fatihah, Alam Taro, dan Li'ila fi Quraisyin, agar kita menjadi orang yang selalu sehat dan kaya. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Setelah itu tidak boleh tidur sampai terbit matahari. Nah, kalau panjenengan punya pesantren, langsung ngajar. Saya punya pesantren, ngajar saya. Dalam rangka antara lain biar tidak tidur. Kenapa? Inna Allah la yuwazzi'ul arzaq baina tulu'il fajri shadiqi hatta tulu'i syamsi. Sungguh Allah membagi-bagikan rezeki mulai dari sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Saat Allah membagi-bagikan rezeki, jangan absen, jangan tidur. Lu masa sih rezeki dibagikan saat itu? Ini hadisnya sahih. Dan karena hadisnya sahih dilakukan penelitian. Apa yang ditemukan dalam penelitian, ternyata di tenggang waktu itu Allah menurunkan ozon. Dan sifatnya ozon itu membuat tubuh kita kuat dan semangat. Dari karena tubuh kita kuat dan semangat, maka kita bisa bekerja tahan lama dan efektif dalam bekerja tahan lama. Dalam bekerja yang lamanya itu efektif. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian. Banyak orang mengatakan, saya lihat aja kegiatannya Pak Yai Asep itu udah capek rasanya, apalagi melaksanakannya. Kadang-kadang saya menyelenggarakan yang demikian, tapi kalau disuruh ceramah saya tidak bisa. Tapi kalau sudah bicara yang semacam ini bisa berjam-jam, sehari bisa 13 kali. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa kuat? Karena saya tidak pernah tidur. Subuh sampai dengan terbit matahari tidak pernah. Sebelumnya mesti sholat malam. Lah kok sehat Pak Yai? Mandi. Sholat malam itu salah satu hikmahnya matradatun lidda'i minal jasadi.
pengusiran penyakit dari tubuh. Di samping doa kita dikabulkan, istighfar kita diterima, pengusiran penyakit dari tubuh. Masa sih? Hadisnya sahih. Akhirnya dilakukan lagi penelitian oleh orang yang penasaran dengan itu, ditemukan bahwa di malam hari tubuh kita meneteskan cairan. Akan efektif jalannya cairan itu manakala kita dalam keadaan sholat. Tapi kalau kita dalam keadaan tidur, ya sulit mengalirnya ke sana kemari. Tapi kalau kita sholat digerakkan, ini Bapak dan Ibu sekalian, cairan itu akan berhenti saat keluar fajar shodiq. Ini Bapak dan Ibu sekalian, menurut hasil penelitian. Kemudian juga ditemukan dalam penelitian itu, orang tidur itu biasanya detak jantungnya berdetak cepat, tidak teratur, ngorok, ya. Banyak ditemukan kasus orang stroke itu setelah bangun tidur. Tapi bangunnya terlambat, jam 6 baru bangun, jam 7 baru bangun. Hati-hati kita jangan sampai terlambat nih. Kenapa demikian? Ya karena detak jantung yang tidak teratur itu berlangsung lama. Tapi kalau kita jam 3 sudah bangun, kemudian kita sholat, maka detakan jantung yang paling teratur itu detakan jantung saat kita sholat. Nah, ketika detak jantung itu normal, maka peredaran darah lancar. Dan ketika peredaran darah lancar, penyakit hilang, sehat kita. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan saya dijazakan kepada panjenengan untuk dilaksanakan. Saya terasa sekali setelah saya melakukan itu. Ya antara lain mohon